Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ketutaruni Triani dari kelas 6 PG PAUD semester 6. Baik, hari ini saya akan membahas topik terkait pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi terhadap perkembangan anak dalam mata kuliah problematika anak usia dini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi ekonomi keluarga yang rendah dapat mempengaruhi akses anak tentang pendidikan berkualitas. Nah, kondisi ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi akses pendidikan yang berkualitas kepada anak. Ketika keluarga yang memiliki ekonomi rendah dapat mempengaruhi hal tersebut. Orang tua yang memiliki ekonomi rendah tidak mampu membiayai sekolah anak, kemudian tidak bisa memberikan fasilitas yang berkualitas kepada anak ketika dalam proses pembelajaran. Misalnya anak tidak bisa membeli buku, kemudian ketika anak bersekolah anak tidak bisa membeli seragam sekolah, kemudian ada akses tambahan lainnya seperti ketika zaman sekarang kita memerlukan internet, anak membutuhkan internet sebagai bahan referensi atau mencari bahan materi dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampak lingkungan sosial yang negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak usia dini? Nah, lingkungan sangat-sangat mempengaruhi perkembangan pada anak. Nah, contohnya saja lingkungan sosial yang negatif sangat sekali mempengaruhi perkembangan kepada anak. Misalnya, ketika lingkungan itu sudah negatif, anak juga akan berperilaku negatif. Karena itu sudah belajar dari awal bahwa pembelajaran negatif itu yang dia tiru, yang dia lihat bahwa itu boleh dilakukan. Nah, kita tahu bahwa karakteristik anak usia dini itu adalah peniru yang ulung. Nah, kita ketika orang tua memperlihatkan lingkungan yang buruk, anak juga akan melaksanakan perilaku yang buruk tersebut. Misalnya sebagai salah satu contoh yaitu penganiayaan. Nah, kemudian kekerasan dan juga pembulian. Nah, ketika anak melihat hal tersebut, anak juga akan meniru bahwa kegiatan tersebut bisa ia lakukan. Ketika hal tersebut, anak tidak akan tahu benar atau salahnya dari kegiatan tersebut. Nah, anak akan meniru, misalnya anak membuli temannya di sekolah. Nah, hal itu udah menjadi perilaku yang buruk kepada anak. Ketika anak sudah berani untuk membuli temannya sendiri, maka hal tersebut akan terus dilaksanakan kepada anak ketika hal tersebut tidak dibenarkan oleh keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri. Hal tersebut akan menjadi dampak yang buruk kepada anak di kemudian harinya. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana lingkungan sosial dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, kita tahu bahwa lingkungan yang pertama yaitu adalah lingkungan keluarga itu sendiri, yaitu dari pola asuh orang tua sendiri. Nah, bagaimana orang tua memberikan pola asuh yang positif, kemudian rasa yang nyaman, aman, lingkungan yang tentram seperti itu dapat mengembangkan kepercayaan diri kepada anak. Nah, ketika lingkungan yang dia tinggali itu sudah terasa nyaman, terasa tentram, maka anak akan merasa senang, nyaman untuk berada di lingkungan tersebut. Dan anak juga bisa mengembangkan nilai moral atau perilaku yang baik yang sudah diajarkan atau sudah dibiasakan oleh orang tua tersebut. Kemudian lingkungan yang kaya akan stimulasi juga dapat memberikan
pengaruh yang positif kepada anak. Ketika anak sudah diberikan stimulasi secara terus-menerus, anak bisa mengembangkan potensi yang nantinya bisa ia kembangkan lagi di kemudian hari. Kemudian dari lingkungan yang positif juga dapat memberikan pembentukan karakter kepada anak. Nah, ketika lingkungan itu sudah positif, baik, dan pembiasaan nilai moral yang baik juga akan menjadikan pembentukan karakter kepada anak. Misalnya ketika anak sudah dibiasakan untuk menyapu, anak juga akan membantu untuk menyapu. Kemudian mencuci piring, anak akan dibiasakan untuk mencuci piring. Keempat, mengapa anak dari lingkungan keluarga ekonomi yang rendah memiliki tantangan yang lebih besar? Nah, hal ini karena yang pertama yaitu kurangnya sumber daya. Nah, ketika orang tua yang memiliki ekonomi rendah memiliki tantangan yang besar dari sumber daya, yaitu seperti tadi akses internet, kemudian teknologi sebagai proses atau penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian lingkungan yang kurang kondusif juga dapat mempengaruhi kondisi belajar anak. Ada juga kekurangan gizi. Nah, gizi sangat mempengaruhi perkembangan otak anak. Nah, ketika gizi itu kurang, otak anak juga tidak akan berkembang secara optimal. Nah, yang kelima yaitu ada pertanyaan, yaitu bagaimana cara orang tua meminimalkan dampak negatif pada lingkungan terhadap anak. Nah, bagaimana cara orang tua, yaitu kita sebagai orang tua atau keluarga harus memberikan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram kepada anak, sehingga hal negatif itu tidak akan terjadi pada diri anak. Misalnya, contohnya seperti tadi, ketika anak sudah dibiasakan untuk menyapu, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, hal itu akan terus terjadi kepada anak. Beda halnya ketika anak diajarkan kekerasan, maka anak akan menjadi pribadi yang sangat agresif. Anak akan menjadi suka marah, kemudian anak bisa melakukan kekerasan kepada teman lainnya. Nah, kemudian orang tua juga bisa memberikan stimulasi yang baik kepada anak untuk memberikan perkembangan yang optimal kepada anak. Baik, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa teman-teman.